warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Meisela Emanuela dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, peserta Latsar CPNS Tanah Toraja tahun 2022, akan memaparkan aktualisasi saya selama masa habituasi. Berikut liputannya. Terima kasih. Jadi, kegiatan aktualisasi saya yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan pimpinan sekaligus mentor perihal rencana kegiatan. Nah, tahapan kegiatan yang pertama adalah menyiapkan bahan konsultasi mengenai rancangan aktualisasi. Di sini saya menerapkan nilai berakhlak, harmonis, kompeten, dan akuntabel. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah meminta saran serta masukan dari mentor. Nah, di sini saya menerapkan nilai berakhlak, kolaboratif, adaptif, dan akuntabel. Kemudian tahapan yang ketiga adalah meminta persetujuan rancangan aktualisasi. Outputnya adalah disetujuinya rancangan aktualisasi. Di sini saya menerapkan nilai berakhlak, loyal, harmonis, dan kompeten. Kemudian yang kedua adalah menentukan bentuk layanan dan topik informasi multimedia Dinas Komunikasi dan Informatika. Di sini tahapan kegiatan saya yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor, membahas tema dan topik yang akan dibahas di konten multimedia. Nah, outputnya adalah mendapatkan saran dan masukan dari mentor perihal tema dan topik yang akan dibahas di konten podcast. Kemudian tahapan yang kedua adalah menentukan bentuk informasi multimedia yang akan dilaksanakan. Outputnya adalah rumusan, list tema, dan topik konten podcast. Kemudian tahapan yang ketiga dari kegiatan kedua adalah menentukan tema dan topik podcast. Di sini outputnya adalah tema dan topik dari hasil rumusan masalah. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan podcast. Tahapan yang pertama adalah mencatat semua alat yang akan dibutuhkan untuk kegiatan podcast. Outputnya adalah catatan list alat yang akan dibutuhkan untuk kegiatan podcast. Kemudian tahapan yang kedua adalah menyiapkan seluruh alat multimedia yang dibutuhkan untuk kegiatan podcast. Kemudian tahapan yang ketiga adalah testing alat multimedia yang telah dipersiapkan. Outputnya adalah hasil testing alat multimedia yang telah dipersiapkan. Yang keempat yaitu menetapkan narasumber dan konten yang akan dijadikan informasi multimedia pada podcast Dinas Komunikasi dan Informatika. Tahapan kegiatan yang pertama adalah menentukan konten apa sih yang akan dijadikan podcast YouTube. Nah, di sini outputnya adalah menemukan konten podcast YouTube. Tahapan kedua yaitu membuat jadwal narasumber untuk podcast YouTube. Nah, di sini outputnya adalah jadwal narasumber untuk podcast YouTube. Nilai berakhlak yang saya terapkan adalah adaptif, kompeten, dan akuntabel. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menyampaikan informasi jadwal dan konten kepada narasumber. Kegiatan kelima melaksanakan pengambilan gambar podcast. Yang pertama adalah meminta bantuan bidang e-government untuk merekam video layanan informasi podcast. Outputnya mendapat bantuan dari bidang e-gov untuk merekam video layanan informasi podcast. Kemudian next, kegiatan yang kedua adalah melakukan rekaman video podcast yang akan dibagikan di kanal YouTube Diskominfo. Nah, outputnya adalah rekaman video podcast yang akan dibagikan di kanal YouTube Diskominfo. Kemudian tahapan yang ketiga adalah retake video untuk part yang kurang maksimal. Sampailah kita kepada kegiatan keenam, yaitu melakukan publikasi video podcast ke akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, tahapan yang pertama adalah mengecek video podcast yang akan diupload ke YouTube Dinas Komunikasi dan Informatika. Outputnya adalah video sudah dianggap layak untuk diupload, yeay. Dan di sini saya menerapkan
nilai berakhlak kompeten, adaptif, dan akuntabel. Kemudian tahapan kegiatan kedua adalah berkonsultasi dengan mentor, membahas video podcast yang akan diupload di YouTube Diskominfo. Nah, di sini saya menerapkan nilai berakhlak, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah mengupload video podcast ke media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, yang outputnya adalah video sudah diupload ke media sosial Diskominfo. Kemudian kita tiba di kegiatan terakhir, yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi akhir. Yang pertama, tahapan kegiatannya adalah membuat laporan hasil kegiatan. Kemudian tahapan yang kedua adalah melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Di sini outputnya adalah kegiatan berhasil dilaporkan. Dan yang terakhir adalah membuat testimoni. Di sini ada testimoni dari Bapak Bupati Tanah Toraja, Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja, dan Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih. Shalom. Selamat atas launching forecast dari Kominfo Tanah Toraja. Saya harapkan ini akan menjadi saluran informasi, media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, bahkan dengan masyarakat dengan dunia di luar Tanah Toraja, regional, nasional, bahkan di dunia internasional, sehingga Toraja ini akan semakin dikenal, semakin banyak yang mau datang ke Toraja. Terima kasih, sukses. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada podcast Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Tanah Toraja, Gamaranta. Mudah-mudahan media ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak untuk menyampaikan hal-hal yang positif atau tentunya kritik-kritik yang positif kepada pemerintah untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tanah Toraja yang kita cintai bersama. Launching podcast Gamaranta pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Toraja. Di era keterbukaan informasi publik dan era digitalisasi, kiranya hal ini bisa membantu memberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Toraja. Sukses selalu, Tuhan memberkati.